Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ghuslu, bab mandi besar. Mal ghuslu, apa mandi besar? Huwa ghuslul jismil insani kullihi min a'lar ra'si ila muntaha qadamihi. Huwa mandi besar, ghuslul jismil insani, ialah membasuh badannya manusia, kullihi, yang semua badannya manusia, min a'lar ra'si, dari atasnya kepala, ila muntaha qadamihi, sampai di bawahnya telapak kaki manusia. Saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, kali ini membahas kajian fikih yang mana dalam bab mandi besar. Apa mandi besar itu? Ialah mengusap semua badan mulai dari atas kepala sampai di bawahnya telapak kaki. Kam furudul ghusli, berapa fardu-fardunya mandi besar? Furuduhu salasatun. Al-awwalu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal badani. Al-thani izalatun najasati minal badani. Al-thalithu usulul ma'i ila jami'il basharati wasya'ri. Furuduhu, fardu-fardunya mandi besar, salasatun, itu tiga. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, ialah berniat, inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh awalnya bagian minal badani, dari badan. Al-thani, yang kedua, izalatun najasati, ialah menghilangkan najis minal badani, dari badan. Al-thalithu, yang ketiga, wusulul ma'i, ialah nyampainya air, ilal jami'il basharati, ila jami'il basharati, sampai semua kulit, wasya'ri, dan bulu. Saudaraku, fardunya mandi besar itu ada tiga. Yang pertama, niat. Ketika mau mengusap sebagian dari badan, artinya ketika kita ingin menuangkan air di atas kepala, maka kita harus menancapkan niat di dalam hati, karena niat tempatnya di hati, sedangkan talafuz bin niyah adalah sunnah. Yang kedua dari fardunya wudu ialah menghilangkan najis dari badan. Wajib dihilangkan najis yang berada di dalam badan. Yang ketiga, nyampainya air kepada semua kulit dan bulu-bulu kulit. Semua kulitnya badan dan bulu-bulunya badan itu harus terkena air. Maniyatul ghusli, apa niatnya mandi? Hiya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Iya, niatnya mandi, nawaitu, saya berniat, al-ghusla, kepada mandi besar, li raf'il hadasi, karena menghilangkan hadas al-akbari, yang besar. Sempurnanya niat mandi besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Mal hadasul akbar, apa hadas yang besar? Huwa, hadas yang besar, kullu ma, ialah setiap perkara, aujabah, yang mewajibkan perkara, al-ghuslah, kepada mandi. Jadi hadas besar ialah semua perkara yang mewajibkan untuk mandi besar. Malladhi yujibul ghuslah, apa yang mewajibkan mandi besar? Al-janabatu wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal mautu. Yang mewajibkan mandi besar, saudaraku, yang pertama al-janabatu, yaitu janabah atau junub, wal haidu, dan haid, wal nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan, wal mautu, dan mati. Junub, haid, nifas, dan wiladah atau mati itu perkara yang mewajibkan untuk mandi besar.
Mal janabatu, apa junub atau janabah? Hiyal jima'u wa nuzulul manni. Hiya junub al jima'u ialah berjima, wa nuzulul manni dan keluarnya manni. Jadi junub ialah al-jima dan keluarnya mani. Apabila ada seorang suami istri berjima, maka hukumnya harus mandi karena jima itu merupakan junub dan keluarnya mandi. Apabila ada seorang jomblo atau jomblowati yang mana bermimpi basah, maka wajib hukumnya untuk mandi junub atau mandi besar. Mal haidu, apa haid? Huwa damul khariju minal mar'ati ba'di 9 sinina ala sabili sihhati wal 'adati. Huwa haid, ad-damu ialah darah, al-khariju yang keluar minal mar'ati dari perempuan ba'da 9 sinina setelah 9 tahun ala sabili sihhati atas jalan yang sehat wal 'adati dan kebiasaan. Saudaraku, kesimpulannya haid ialah darah yang keluar dari rahimnya perempuan setelah umur 9 tahun dari jalan yang sehat. Artinya ketika ada seorang perempuan sudah berada di 9 tahun kemudian dia mengeluarkan darah di rahimnya dengan jalan yang sehat, itu yang dinamakan haid. Ketika haidnya suci, maka wajib hadas besar. Man nifasu, apa nifas? Jawab, huwa damul khariju minal mar'ati akibal wiladati. Huwa nifas, ad-damu ialah darah, al-khariju yang keluar, minal mar'ati dari perempuan, akibal wiladati setelah melahirkan. Sedangkan nifas, saudaraku, ialah darah yang keluar dari rahimnya perempuan setelah melahirkan. Ini yang namanya nifas. Nifas ialah darah yang keluar dari rahimnya perempuan setelah melahirkan. Sedangkan haid, darah yang keluar dari rahimnya perempuan setelah berumur 9 tahun. Haid dan nifas persamaannya sama-sama keluar dari rahimnya perempuan, tapi perbedaan haid ialah keluarnya di waktu perempuan tersebut umur 9 tahun, sedangkan nifas keluar darahnya di waktu melahirkan. Mada yahrumu ala junubi, apa yang haram atas orang junub? Yahrumu alaihi as-salatu wat tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wa qira'atul qur'ani wa mukthu fil masjidi. Yahrumu haram alaihi atas orang yang junub as-salatu apa? Salat wa tawaf dan tawaf, wa masul mushafi dan memegang mushaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa qiraatul qur'ani dan membaca Quran, wa mukthu dan berdiam fil masjid di dalam masjid. Saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, haram bagi orang yang junub, artinya ketika orang sudah berjima atau orang mimpi basah atau onani, maka tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran serta membaca Al-Quran dan berdiam diri di dalam masjid. Apabila ini dilakukan maka hukumnya haram. Nah, supaya tidak haram, supaya kita bisa sholat, gimana hukumnya? Maka wajib mandi besar. Mada yahrumu alal haid wan nufasai, apa yang haram atas orang haid dan orang nifas? As-salatu was-shaum wa ma yahrumu ala junubi. As-salatu yaitu salat, wa shaum dan puasa, wa ma yahrumu dan perkara yang haram apa perkara ala junubi atas orang junub.
Artinya saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan oleh Allah, haid dan nifas ini juga haram. Apabila orang sedang haid dan nifas, haram hukumnya sholat dan puasa. Dan perkara yang haram atas orang junub seperti tawaf juga haram bagi orang haid dan orang nifas. Menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, dan berdiam diri di dalam masjid juga haram terhadap orang yang haid dan orang yang nifas. Wa ma yahrumu ala junubi, apa-apa yang haram bagi orang junub maka haram pula lah bagi orang yang haid dan orang nifas. Cukup sekian saudaraku, saudariku dan subscriber yang dimuliakan amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.